Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswi Teknik Industri Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari tugas besar 1, yaitu dari mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem dengan dosen pengampu Bapak Jaifat Haikal. Kelompok kami yaitu Fajar Sidik Firdaus dan saya sendiri Damila Moharani Fahri dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, tema presentasi kita yaitu pemodelan dan simulasi proses pembuatan baterai MCB charging kendaraan bermotor. Nah, apa itu SIPOC? SIPOC merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses dari awal hingga akhir dan berfungsi untuk mengidentifikasikan elemen-elemen relevan dari proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Identifikasi SIPOC ini biasanya dilakukan sebelum proyek perbaikan tersebut dimulai. Dan SIPOC ini terdiri atas supplier, input, proses, output, serta customer. Nah, untuk supplier sendiri, apa itu supplier? Supplier merupakan suatu pemasok orang atau organisasi sistem yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Selanjutnya ada input. Input merupakan masukan bahan, informasi, ataupun sumber daya yang diberikan oleh pemasok untuk dikonsumsi atau untuk ditransformasikan di dalam proses produksi. Selanjutnya ada proses. Proses yaitu serangkaian tindakan dan kegiatan yang mengubah input menjadi output. Selanjutnya ada tahapan output. Output atau keluaran yaitu adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh proses untuk digunakan oleh pelanggan atau customer. Yang terakhir ada customer. Customer yaitu pelanggan atau orang atau organisasi sistem proses hilir yang menerima output dari proses. Analisis SIPOC ini dapat berguna untuk mengetahui dan mengidentifikasi siapa yang menjadi pemasok untuk input ke proses, spesifikasi apa yang akan digunakan pada input, serta siapa yang merupakan pelanggan dari suatu proses dan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, untuk model SIPOC proses pembuatan baterai MCB charging kendaraan bermotor. Pertama yaitu dari supplier kita ada PT MKT, PT IAI, PT MSS, PT SWU, PT NFU, PT IMLI, PT Yansuli atau PT HGA. Input material yang dihasilkan dari supplier yaitu berupa asam sulfat, bauxit yang terdiri atas bolt, nut, washer, serta timah dan vapor atau kontainer. Nah, untuk proses pertamanya yaitu ada incoming atau kedatangan atau inspection material. Dilanjutkan oleh proses casting, proses pasting, proses assembling, terus ada proses charging, proses unloading, proses rest, proses finishing, proses quality inspection, proses packing, proses warehouse atau finished good, serta terakhir ada proses shipping. Untuk output yang dihasilkan yaitu baterai MCB charging untuk kendaraan bermotor dengan customer kita yaitu PT Yamaha Motor Indonesia, PT Suzuki, PT AHM, PT Kawasaki, serta PT Piaggio. Nah, SIPOC untuk penentuan entitas dan penjelasannya pada baterai MCB charging. Untuk material timah dengan speed 50 meter per menit. Deskripsinya yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses pembuatan baterai MCB charging. Timah ini akan melalui proses casting atau peleburan timah yang dicetak dalam cetakan mold sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk pola sesuai dengan desain yang dibutuhkan dan berfungsi sebagai untuk menaikkan fluiditas lead antimoni alloy
Lalu timah akan dijadikan pasta dengan campuran zat aditif atau bahan kimia sebagai penyimpanan muatan listrik. Yang kedua, dengan material asam sulfat dengan speed 50 meter per menit. Bahan asam sulfat ini yang digunakan sebagai bahan utama pendukung dalam proses pembuatan baterai MCB charging dan sebagai pemicu reaksi kimia untuk menghasilkan listrik pada pasta. Selanjutnya ada material bauxite, yaitu terdiri atas gold, wood, dan wasser dengan speed 100 meter per menit. Bauxite ini merupakan bahan yang digunakan sebagai pendukung atau variasi untuk memasang aki ke kabel motor pada baterai MCB charging. Dan terakhir ada cover dan container dengan speed 50 meter per menit, yaitu tempat atau wadah elemen pada baterai MCB charging. Selanjutnya slide akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fajar Sidik Firdaus. MCB charging. Penentuan lokasi. Dalam pemodel sendiri, location mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu sebuah proses ataupun mencari aliran material dalam proses selanjutnya. Pada proses pembuatan baterai MCB charging sendiri terdapat beberapa lokasi di antaranya, yaitu adalah yang pertama ada informing area, yang kedua ada inspection material area, yang ketiga ada casting area, yang keempat ada casting area, yang kelima ada assembling area, yang keenam ada charging area, 7 ada unloading area, 8 ada rest area, 9 ada finishing area, ke-10 ada quality inspection, yang ke-11 ada parking area, yang ke-12 ada warehouse finished good, yang ke-13 adalah shipping area. Dalam kapasitasnya sendiri, incoming area ada 8 itu, yang kedua inspection ada 50, dan selanjutnya adalah infinity sampai ke packing area. Lalu di warehouse finished good ada 50 kapasitas, shipping area sendiri ada 3 kapasitas. Jumlah unit untuk setiap lokasi area itu ada 1 unit jumlahnya, kecuali pada quality inspection itu ada 2 unit. Lalu selanjutnya pada SIPOC adalah penentuan arrival pada baterai MCB charging. Perlu diketahui, pada pemodel, arrival menunjukkan mekanisme, maksudnya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Pada pembuatan baterai MCB charging sendiri, berikut merupakan penentuan arrival pada baterai MCB charging. Ada supplier yang terdiri dari PT MKT, PT IAI yang menyuplai entitasnya itu asam sulfat, kuantitinya sebanyak 1000, locationnya adalah di incoming area, lalu akurasinya infinite, lalu frekuensinya selama 8 jam. Lalu yang kedua, penentuan arrival yang kedua adalah PT SWU dan PT MSS. Itu entitasnya yaitu bauxite dengan kuantiti sebanyak 1000, locationnya di incoming area, operasinya di infinite, frekuensinya 8 jam sama. Lalu yang ketiga dalam penentuan arrival yaitu PT NFU dan PT IMLI dengan supply entitasnya timah dengan kuantiti 2000, locationnya incoming area, lalu operasinya infinite, frekuensinya 8 jam. Penentuan arrival yang keempat yaitu PT Yasunli dan PT HGA. Kemudian entitas atau supply-nya yaitu cover dan container dengan kuantiti sebanyak 1000, locationnya di incoming area, operasinya infinite, lalu frekuensinya sama selama 8 jam. Kemudian SIPOC dalam penentuan proses pada baterai MCB charging dapat dilihat pada slide bahwa di sini merupakan
merupakan flow proses dari proses pembuatan baterai MCB charging di PTGS baterai. Pada gambar di atas merupakan output dari proses pembuatan baterai MCB charging. Dilihat pada gambar, bagian dari produk baterai terdiri dari terminal, positif negatif, cover, container, plat positif, lalu ada plat negatif, elemen rest, separator, partition, dan konektor. Aliran proses pembuatan baterai ini diawali dari penerimaan raw material berupa bahan baku dan bahan penerimaan pada area incoming. Semuanya diterima pada area incoming, kemudian raw material yang berupa bahan baku baterai tersebut dilakukan proses analisa atau inspection, pengecekan pada sampel dari raw material di inspection area. Raw material yang terdiri dari bahan baku baterai yaitu timah diproses pada area casting. Pada area ini terdapat dua proses, yaitu proses casting untuk pembuatan grid dan proses ball mill untuk pembuatan lead powder. Kemudian dimixing dengan bahan baku adiktif untuk pembuatan pasta. Pembuatan grid dengan cara peleburan raw material lalu dicetak ke dalam cetakan sehingga menjadi grid. Sedangkan pembuatan pasta raw material pada proses dengan ball mill menjadi lead powder, kemudian dicampurkan dengan bahan aditif sehingga menjadi pasta. Selanjutnya adalah proses pasting. Pada proses ini terjadi proses pengisian grid menggunakan pasta dengan menghasilkan hasil akhir yaitu plat positif dan uniform yaitu plat negatif. Selanjutnya pada area assembling yaitu perakitan komponen-komponen pada baterai yang disusun kemudian dimasukkan ke dalam kontainer lalu ditutup menggunakan cover. Selanjutnya adalah area charging. Baterai yang uncharged tadi diisi dengan asam sulfat yang tadinya adalah plat negatif atau unformed menjadi formed, yaitu baterai yang belum terisi listrik tadi menjadi terisi listrik pada proses charging ini. Selanjutnya pada area unloading yaitu proses pembongkaran baterai dari bak charging. Selanjutnya adalah proses rest, merupakan proses pendinginan. Pada proses ini, pendinginan ini pendiaman baterai agar baterai yang setelah proses charging, kondisi voltage dan reaksi kimia pada baterai stabil. Kemudian dilanjutkan dengan proses finishing. Proses ini yaitu proses pengetesan listrik, apakah ada daya listrik, voltage, dan sebagainya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya adalah quality inspection. Pada proses ini terjadi proses pengecekan, namun proses quality-nya apakah labelnya ada yang miring ataupun tidak, dan apakah ada yang lecet ataupun tidak. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pada packaging atau packing baterai MCB charging ini. Proses ini merupakan proses akhir dari suatu tahap pembungkusan aki dengan box dan diberi identitas sebelum akhirnya dikirim ke warehouse finished good dan disuplai ke customer di area shipping. Next yaitu simulasi dengan software pro model sendiri. Di sini saya akan mencoba membuka software pro modelnya. Data-data tadi berupa location, lalu berupa entitas, arrival dimasukkan dan diproses di software pro model sendiri. Location-nya ada beberapa location, ada supplier dengan 4 kapasitas seperti data-data yang tadi disebutkan, lalu ada truk asam untuk cover dan kontainer, ada truk asam sulfat bawaan asam sulfat, lalu ada truk timah untuk membawa timah dari supplier, lalu ada truk set dari supplier. Nah, semua itu diterima di area incoming area, lalu dilakukan inspection dengan pengambilan sampel, lalu
proses casting di casting area, lalu assembling area, lalu di charging area, unloading area, kemudian rest area, finishing area, lalu di quality inspection, kemudian di packing area, di warehouse finished good, dan pada akhirnya di shipping area. Dapat dilihat pada slide. Lalu setelah dimasukkan data-data tadi adalah dimasukkannya data-data entitas. Dengan entitasnya yaitu timah, asam sulfat, cover and container, lalu ball set dengan speed yang tadi telah disebutkan, itu untuk timah 50, asam sulfatnya 50, cover dan container 50, lalu ball setnya 100. Pembuatan rival dari proses entitas yaitu timah dengan location pada incoming area, lalu entitas asam sulfat incoming area dengan kuantitinya 100, akurasinya infinite, dan frekuensinya 8 jam. Lalu entitas yang ketiga yaitu cover dan container, lokasi kedatangan di incoming area, kuantitinya 100, akurasinya infinite, dan frekuensinya selama 8 jam. Lalu entitas yang terakhir adalah ball set dengan location adalah incoming area, kuantitinya yaitu sebanyak 200 dan akurasinya infinite, dan frekuensinya yaitu sebanyak selama 8 jam. Nah, pada proses terakhir yaitu ada proses processing. Proses processing ini adalah proses yang paling sulit dalam pembuatan sistem pro model. Untuk proses processing sendiri itu kita masukkan entitasnya, lalu location selanjutnya misalkan di timah nih, lalu ke area incoming area, lalu ke inspection area, lalu ke casting area, setelah itu ke assembling area, lalu ke charging area, dan unloading area, post area, lalu finishing area, lalu ke quality inspection area, packing area selanjutnya, lalu ke warehouse finished good, dan terakhir di shipping area. Begitupun pada entitas-entitas yang lainnya, seperti pada entitas asam sulfat, pada entitas ball set, dan pada entitas yang lainnya, yaitu outputnya misalkan timah entitasnya timah kita masukkan ke proses quality inspection misalkan, itu output pasti timah dengan destinasi selanjutnya ada packing area, dengan operationnya itu kita masukkan 1 menit semuanya, semua entitas. Baik, di sini adalah proses dalam pembuatan baterai MCB charging, dapat dilihat pada slide berikut. Begitu proses dari pembuatan simulasi pemodelan pada baterai MCB charging di PT GS Baterai. Begitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih banyak pembelajaran. Sekian dari saya dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.